Di materi kita hari ini yang pertama itu ada KP. Bacem KP bertemu dengan vokal Y. Nah, bacem KP bertemu dengan vokal Y. Kemarin kan sudah KP bertemu real, T bertemu real kan. Nah, sekarang kita ke KP lagi tanpa T bertemu dengan vokal Y. Bagaimana cara baca jika bacemnya KP bertemu dengan vokal Y? Cara bacanya adalah KP-nya berubah, teman-teman. Jadi KP-nya berubah. Berubahnya jadi apa? Sama ya. K-nya jadi eng. P-nya jadi miem. Nah, jadi perubahannya masih sama seperti sebelumnya. Terus vokal Y-nya gimana? Vokal Y-nya berubah dengan cara ditambahkan huruf N. Semisal vokal Y-nya adalah ya. Nah, dia berubah menjadi nya. Kayak gitu. Contohnya adalah nah, contohnya ini ya. Di sini bacemnya adalah yang. Yang bagian dari K. Perubahan dari K kan yang bagian dari K juga, maka dia mengalami perubahan. Vokal Y-nya ditambahin huruf N. Jadinya dibacanya menjadi senyong. Seperti itu. Contoh lagi, semisal ini sip yok. Nah, di sini bacimnya adalah biap-biap sebagai bacim, bunyinya P. Nah, bacimnya P kan bertemu dengan vokal Y. Maka P-nya berubah jadi miam, vokal Y-nya ditambahin N. Jadi kata sip yuk ini dibacanya menjadi simyuk. Nah, seperti itu teman-teman. Mengerti semuanya? Untuk bacem KP bertemu dengan vokal Y ini. Coba kalau ini kira-kira dibacanya gimana teman-teman? Nah, ini dibacanya gimana kira-kira? Simnya, betul. Dibacanya menjadi simnya. Kalau ini dibacanya kira-kira jadinya gimana? Somnyo, betul. Kalau ini kira-kira dibacanya jadinya gimana teman-teman? Ayo, kalau ini kira-kira dibacanya jadinya gimana? Ayo, bacim K-nya dirubah jadi apa tadi? Bacim K-nya dirubah jadi apa? Betul, puangyang. Puangnyak, ya. Jadi bacim K-nya berubah jadi yang puangnyak. Seperti itu. Mengerti semuanya? Mungkin sisanya nanti tinggal dipraktekin dengan membaca-membaca ya teman-temannya biar cepat paham. Oke, loh, Alina ada di sini, Alina. Oke, berikutnya ke bacim-bacim yang nasalisasinya ya, yang sama-samarnya kita ada. Jika teman-teman bacimnya adalah tiat, terus bertemu dengan vokal I. Nah, bacimnya tiat bertemu vokal I, maka tiatnya itu berubah menjadi huruf CH. Contohnya ini.
Nah, ini dibacanya bukan kati, tapi menjadi kaci. Seperti itu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau bacanya tiar bertemu vokal i dibacanya bukan ci, tapi menjadi ci. Contohnya lagi, kalau ini kira-kira dibacanya gimana teman punten? Puci, betul. Dibacanya menjadi puci. Kalau ini kira-kira dibacanya gimana? Ayo, ayo ada yang tahu nggak? Ini bacanya gimana? Tachida, ta, tada. Bukan, tachida. Kenapa kok tachida? Karena diget bertemu h kan jadi tiat. Diget bertemu h jadi tiat. Nah, tiat bertemu i, tiatnya berubah lagi menjadi ciat. Kayak gitu. Jadi dibacanya bukan tachida, tapi tachida. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi kalau tiat bertemu i, tiatnya jadi apa? Jadi ci gitu. Kecuali tiat emang dari awal udah gandeng seperti ini ya. Kalau dari awal sudah gandeng kayak gini ya udah nggak ada perubahannya gitu. Berubah-ubah gitu ya. Iya betul. Tapi kalau dari awal emang udah gandeng ya, itu dibaca ya ti aja. Kalau dari awal sudah gandeng. Ini hanya berlaku jika bertemu i saja ya teman-teman ya. Jadi kalau dari awal emang udah gandeng itu tidak ada perubahannya sama sekali. Tapi kalau emang nggak gandeng sebelumnya terus gandeng jadi gandeng, nah itu baru berubah kayak gitu. Berikutnya teman-teman diget. Diget juga sama teman-teman. Jika diget bertemu dengan vokal i, itu digetnya berubah menjadi c teman-teman. Contohnya ini ya. Nah, ini dibacanya itu bukan kudi, tapi dibacanya menjadi kuci. Nah, jadi jika bacanya diket bertemu vokal i, diketnya berubah jadi huruf ciut. Jadi kuci gitu teman-teman ya. Semoga dipahami ya. Oke, kita ke terakhir teman-teman. Yang terakhir adalah jika teman-teman bacanya itu adalah real atau nian. Oke, jika bacanya kedua huruf ini. Berikutnya huruf selanjutnya adalah H, maka teman-teman bisa hilangkan huruf H-nya ya. Contohnya adalah, nah contohnya ini saja. Di sini bacanya adalah nian, bertemu dengan konsonan H ya, maka hanya bisa dihilangkan. Karena hanya dihilangkan, N-nya dipindahin ke atas teman-teman seperti ini. Jadi hanya dihilangkan. Jadi dibacanya bukan chonhua, tapi menjadi chona aja. Kayak gitu. Contohnya lagi ini. Nah, di sini bacanya adalah real bertemu dengan huruf H. Teman-teman bisa hilangkan huruf H-nya, terus realnya dinaikin ke atas, jadinya menjadi kyoron. Seperti itu, teman-teman. Jadinya kyoron. Jangan cepat-cepat, Sam. Oke, ulang. Ulang ya. Jadi, jika bacimnya adalah real atau nian ya. Jadi, jika bacimnya adalah real atau nian, lalu huruf selanjutnya adalah H. Oke, bacimnya real atau nian, huruf selanjutnya adalah H. Maka huruf H-nya bisa dihilangkan saja, teman-teman. Contohnya, eh, nah, contohnya ini deh. Nah, ini dibacanya jadinya gimana? Ire, betul. Jadi hanya dihilangkan bukan ilhe, tapi ire. Betul, betul. Kalau ini,
Mare. Betul. Siapa yang pernah dengar kosakata mare? Kali mare. Siapa yang pernah dengar kosakata itu? Teman-teman, siapa yang pernah dengar kosakata mare? Hah? Masa nggak ada yang pernah dengar kosakata mare? Kali mare. Apa artinya yang pernah coba artinya apa mare? Mare Chuseo. Enggak, Mare Chuseo. Mare nggak ada yang pernah. Zahra doang kah yang pernah dengar kosakata mare. Kan nggak pernah dengar penonton drakor ya? Mare itu berbicara ya, malhada, ngomong. Oke, sudah gitu aja teman-teman untuk bacim-bacimnya. Ada yang mau di... Oh, kita belum ke bacim rangkap ya, Mian. Kita belum ke bacim rangkap, gue. Banyak banget bacimnya. Oke, terakhir ya, bacim rangkap ya. Ini bacim rangkap itu eh, dia bisa dibilang sulit, tapi sebenarnya enggak. Jadi fokus ya. Dengarkan baik-baik untuk bacim rangkapnya. Untuk bacim rangkap itu kan ada dua kan konsonannya. Kalau enggak ini, gitu-gitu kan ada dua kan konsonannya. Nah, bagaimana sih cara baca bacim rangkap itu? Cara baca bacim rangkap teman-teman itu ada dua macam. Jadi ada yang dibaca bagian ada yang dibaca bagian kirinya, ada yang dibaca bagian kanannya, kayak gitu. Nah, itu jadi nggak sembarangan dibacanya ya. Jadi ada yang dibaca kiri, ada yang dibaca kanan. Nah, sekarang kita hafalkan mana-mana yang dibaca kiri dan mana-mana yang dibaca kanan. Nah, satu, jujur, untuk aku sendiri, mana yang dibaca kiri itu nggak hafal teman-temannya hurufnya apa aja, karena ada banyak. Tapi aku hafal mana yang dibaca kanan. Jadi teman-teman juga bisa ikutin metodiku. Jadi nanti selain bacim yang dibaca kanan, berarti sisanya dibaca kiri, kayak gitu ya. Nah, untuk yang dibaca kanan itu ada real giok, ada real miam, sama ada real tiap. Nah, ada tiga bacim rangkap yang dimana dia itu yang dibaca bagian kanannya teman-teman. Jadi selain tiga ini itu nanti dibaca bagian kirinya. Itu ada sekitar 8 bacim rangkapnya ya. Nah yang dibaca kanan cuma ada tiga ini saja. Selain itu dibaca bagian kirinya. Kalau ini dibaca kanannya. Contoh. Nah dibaca bagian kanannya menjadi ik. Nah dibacanya ik. Bukan il ataupun ilk ya. Tapi dibacanya ik. Kayak gitu. Contohnya lagi, dibaca bagian kanannya menjadi sam. Sam gitu ya, bukan salem atau sal, tapi sam seperti itu teman-teman. Nah, jadi selain ketiga ini nanti dibaca itu bagian kirinya. Terus cara ngafalinnya tuh gimana? Cara ngafalinnya teman-teman mudah saja. Baca merangkap yang dibaca kanan itu bentuknya itu mirip angka, teman-teman. Perhatikan, real giok ini kayak angka 27. Real miam kayak angka 20. Real tiap kayak angka 22. Ini real tiapnya, ini kayak angka 2 Romawi kan? Nah, ini kayak angka 22. Jadi 27, 20, 22. Nah, bentuknya menyerupai angka, teman-teman. Jadi kalau bentuk baca merangkapnya menyerupai angka, kalian bisa baca bagian kanannya. Kalau nggak menyerupai angka, berarti dibaca kirinya.
Kayak gitu ya. Kita langsung ke praktek saja, teman-teman. Sam, yang tadi bacem tiat dan diket berubah jadi ciat, apakah itu berlaku semua bacem T atau enggak? Tiat sama diket saja ya. Diketnya enggak jadi ciat, diketnya jadi C. Contohnya ini ya. Nah, ini enggak jadi kuci, tapi jadi kuci. Nah, jadi kayak gini. Jadinya C, teman-teman. Mengerti ya? Itu enggak semua bacem T ya, cuma dua huruf itu saja. Nah, contohnya teman-teman ingat ya, kalau ada bentuk angkanya dibaca bagian kanan, kalau nggak ada bentuk angkanya dibaca bagian kiri. Nah, kira-kira ini dibacanya gimana teman-teman? Mak, betul. Pintar, pintar, pintar. Pintar, betul. Kalau ini dibacanya gimana teman-teman? Betul, pintar. Mengerti ya semuanya ya? Lah, kok mat? Ingat, NC ada bentuk angkanya nggak? Kalau nggak ada bentuk angka-angkanya, dibaca bagian kiri ya, bukan dibaca bagian kanannya. Kalau ini coba, nah ini, yodal, betul, yodal. Karena nggak ada bentuk angkanya, maka dibaca bagian kirinya seperti itu. Mengerti semuanya? Oke, nah sekarang kita coba ketemukan dengan huruf selanjutnya ya, contohnya. Jika bacem rangkap, teman-teman bertemu dengan vokal, cara bacanya gimana? Jika bacem rangkap bertemu dengan vokal, cara bacanya adalah yang kiri dijadiin akhiran, yang kanan dinaikin ke atas. Jadi ini dibacanya menjadi anja. Kira-kira kalau ini dibacanya jadinya gimana, teman-teman? Yang kiri dijadiin akhiran, yang kanan dinaikin ke atas. Ilko, betul kayak gitu. Nah, jadi cara baca bacim rangkap jika bertemu vokal adalah dengan cara yang kiri dijadiin akhiran, yang kanan dinaikin ke atas seperti itu, teman-teman ya. Oke, betul. Nah, sekarang kalau bertemu dengan huruf yang lain, kayak gimana? Kalau bertemu huruf yang lain, sama teman-teman. Nah, dibaca bagian kirinya kan, jadi dibaca bagian kirinya kan. Terus ada C. C sebagai bacaan bunyinya T. KTP. KTP bertemu dengan diket. Diket adalah huruf pertama. Maka huruf pertamanya berubah menjadi huruf ketiga atau menjadi konsonan rangkapnya. Maka ini dibacanya menjadi anta. Seperti itu teman-teman. Mengerti? Kalau ini kira-kira dibacanya gimana?
Duh, ayo. H bertemu giok. H bertemu huruf pertama jadi huruf kedua ya. Loh, udah lupa ya. Kelihatan kalian nggak pernah latihan baca ya. Saya siapa, siapa yang nggak pernah latihan baca? Ayo. Dikata bacim NH dibaca bagian kirinya ya, dibaca bagian kirinya. Ada N bertemu dengan G. Ayo, N bertemu dengan G kemarin jadi apa? Masih ingat nggak? Bacimnya N bertemu dengan K. Jadi betul. Jadi jadi mang. Nah, terus H bertemu dengan giok jadi KH. Jadi mangko. Seperti itu. Jadi bukan manko atau manko, tapi jadi mangko. Mengerti semuanya? Kalau ini, kalau ini jadi apa? Coba. Anta. Betul. Anta. Anna. Kenapa jadi Anna? Anta ya. Jadi Anta seperti itu. Bagus. Pintar, pintar. Coba kalau ini jadinya apa? Coba kalau ini. Ayo. Ayo, kalau ini jadinya gimana? Coba. Hmm, aku tulis di sini deh. Biar nggak bolak-balik. Omnen, betul. Pintar, pintar. Oke, sudah gitu aja teman-teman untuk materi kita hari ini. Coba ada keluh kesah apa kalian tentang belajar bacim-bacim ini? Kalau sudah belajar bacim, teman-teman, latihan membaca ya. Jangan
Cuma belajar bacingnya doang tanpa dipraktekin dengan latihan membaca. Jadinya nanti sia-sia kalian belajarnya, teman-teman. Jadi, kalau sudah komitmen belajar, dipraktekin langsung biar bisa. Jadi nggak gila doang belajar bacem susah-susah, tapi habis itu nggak dipraktekin dengan cara membaca. Ya pasti terbuang sia-sia apa yang sudah kalian pelajarin, karena udah pasti lupa gitu. Bacem itu kayak rumus matematika. Kalian bisa kalian mengerti saat dikasih dijelaskan ngerti. Tapi ketika tapi kalian nggak mau praktek habis itu pasti lupa rumusnya. Kayak gitu. Jadi jangan, oh aku udah bisa nih, terus ditinggal. Jangan. Kalau udah bisa ya dipraktekin gitu loh. Oke, kita ca- baca bareng-bareng teman-teman ya. Aku akan tandain mana-mana yang ada potensi bacimnya ya. Kita baca bareng-bareng, kalian ikutin ya teman-teman ya. Oke, kita baca teks pakaian tradisional Korea ini saja ya. Oke, kita mulai teman-teman. Oke, kita mulai ya. Hamboken. Nah, di sini ada nian sebagai bacaan bertemu dengan huruf P. Maka niannya jadi miem ya. Jadi hamboken. Karena ada konsonan bertemu vokal, gioknya dinaikin ke atas. Hamboken. Hangguke. Nah, ada nian bertemu K. Niannya jadi eng. Kalau tadi ketemu P jadi miem. Kalau sekarang ketemu K jadi eng. Jadi hamboken hangguge. 전통 의상입니다. Nah, KTP bertemu niam. 입니다. 한복은 색상 KTP bertemu dengan siot. Siotnya jadi sang siot. Seksang jadi tebal. 색상이 화려하며 디자인이 우아하고 아름답습니다. KTP P bertemu siot, siotnya jadi double. 아름답습니다. Biap ketemu nian juga. 그래서 한국 사람들은 solal. Real ketemu nian. Niannya jadi real. Solal. Oke. Solarina. Real ketemu vokal. Solarina. 결혼. Real ketemu H. Hanya hilang. 결혼. Oke. 결혼식과 ada KTP bertemu G karena di sini harusnya nggak ada spasi ya, tapi nggak tahu kenapa dikasih spasi di sini. Harusnya ini nggak ada spasinya. Jadi sikwa KTP bertemu dengan huruf pertama, jadi konsonan rangkap. Jadi sikwa kaci. Nah, dia bertemu I, jadi ci, kaci. Tekpiol, KTP bertemu biap, jadi sang biap tekpiol. Seperti itu. Real bertemu H, hanya hilang. Tekpiolago. Chungyo, KTP bertemu vokal Y. Jadi tambahin N. Jadi Chungyo. Chungyo한 날에는 전통 한복을 입습니다. Jadi double ya. 남성 한복은 파치와 저고리 조끼로. Ingat ya, kalau konsonan rangkap dibacanya jadi double juga. 조끼로 구성되고 여성 한복은 치마와 조커리로 구성됩니다. KTP bertemu nian ya. 한복은 자연스러운 주름과 풍성한 실루엣으로 모든 체형의 사람들에게 어울린다. 장점이 있습니다. 그러나 전통 한복은 평상복으로 입기, KTP bertemu giok, 입기에는 다소 불편한, nian bertemu H hanya hilang. 불편한 점이
있어. 요즘에는 전통 한복을 개량하여 만든 생화란. Real bertemu ha, hanya hilang juga. Senghuaram, karena nian bertemu biap, jadi niannya jadi miem. Senghuaram bogel imnen. KTP bertemu nian. Imnen. 사람들이 많아지고 있습니다. 생활한복은 sama ya kayak tadi contoh hanbokboda. Hanbok. Nah, niannya jadi miem, KTP bertemu biep ya, jadi biepnya jadi konsonan rangkap. hanbokboda. Di Chinese, 단순하고 nian bertemu ha, hanya hilang. 단순하고 실용, nian 실용적이어서 언제나 편하게 nian bertemu ha ya, hanya hilang. 편하게 입을 수 있습니다. 이러한 한복의 편안은 niannya naik, niannya naik, hanya hilang ya. Harusnya kan pionwa, ya kan? Harusnya kan pionwa. Tapi ngomong pionwa itu kalau cepat itu bikin rahang pegel. Jadi kalian bisa hilangkan huruf W-nya. Jadi pionanen gitu cara bacanya ya. 변화는 한복에 대충 화에 기여하였습니다. KTP bertemu siat lagi jadi double. 기여하였습니다. 한복은 입는 사람의 연령. nian bertemu real, niannya jadi real ya. 연령이나 역할. KTP bertemu H. Nah, mian huruf pertama bertemu H, jadi huruf kedua. jadi 역할 등에 따라 색깔과 디자인이 조금 다릅니다. 결혼 real bertemu H, 결혼식에서 신랑 nian bertemu real, niannya jadi real. 신랑의 어머니는 보통 보라색 계통의 점차는, ini ada H bertemu vokal hanya hilang, niannya dinaikin ke atas. 점차는 한복을 입고, KTP bertemu giok, 입고. 신부 nian bertemu biap, niannya jadi miem. 신부의 어머니는 분홍색, nian bertemu ha, hanya hilang. 분홍색 계통의 단아한 한복을 입습니다. 최근 들어서는 한복 페스티벌이나 한복 패션쇼 등을 통해 한복의 아름다움을 세계적으로 널리 알리려는 노력이 이어지고 있습니다. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman setiap hari latihan, pasti teman-teman nanti hafal mana nih yang jadi baci, mana yang enggak, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nggak pernah latihan, nanti teman-teman nggak akan bisa, teman-teman. Jadi harus latihan ya, kalau belajar baca itu harus latihan. Minimal lah bacalah 2 kali lah sehari minimal ya. Biar bisa. Soalnya kalau kalian paham teorinya doang, nggak pernah praktek ya sama aja kosong juga gitu teman-teman ya. Jadi nggak boleh males ya, yang semangat ya teman-teman. Gitu teman-teman. Baru tadi siang latihan baca saya bagus. Konsisten ya, yang konsisten. Terus yang banyak latihan, nanti pasti cepat bisa. Nanti yang bacim yang ketemu H gimana? Tetap dibaca hanya ya. Kecuali ketemu hi. Contohnya anyongi gini ya. Anyongi. Nah, kecuali kalau ketemu hi baru hanya dihilangin. Tapi kalau nggak ketemu hi itu tetap dibaca. Anyongi. Ini dibacanya anyonghi. Tapi kalau ketemunya bukan h dan i, bukan hi, tetap dibaca hanya ya. Contohnya sayung ada. Nah, ini tetap dibaca hanya sayung ada. Bukan sayung ada gitu. Hanya nggak dihilangin. Sama kayak miem. Miem kalau ketemu hi. Nah, miem kalau ketemu hi kayak gini, itu hanya nggak dibaca juga. Jadi yolshimi gitu. Kecuali kalau bukan hi. Kalau bukan hi, tetap dibaca hanya ya. Kalau hi baru dihilangin.
Sam nulis di mana? Loh, share screen-nya nggak ada. Oke, oke, ulang ya, ulang. Nih, Sayong hada. Sayong hada tuh. Sayong hada itu kan bukan hi, jadi tetap dibaca hanya sayong hada. Tapi kalau dia hi, contohnya anyong hi gini, nah dia hanya hilang baru. Jadi dibacanya anyongi gitu, bukan anyong hi ya, anyongi gitu. Sama kayak M, sama kayak M. Kalau ketemu HI baru dihilangkan. Nah ini dibacanya Yol Simi gitu, bukan Yol Simhi. Tapi kalau selain HI tetap dibaca ya hanya, kecuali real sama nian. Kalau real sama nian ini kalian bisa hilangkan huruf hanya ketemu apapun ya. Yang penting HI. Cetak. Seperti itu teman-teman. Ya sudah, kita aja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Kita hari ini pertemuan terakhir ya. Yang serius belajarnya, yang komitmen, yang tekadnya dikuatin, yang konsisten belajarnya, nggak boleh males teman-teman ya. Demi cita-cita kalian masing-masing. Ya sudah, kita aja untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Kita bertemu lagi di semester 3 teman-teman. Bye-bye semuanya.